Oke, teman-teman, mudah-mudahan eh, terlihat walaupun belum ini. Ya, mudah-mudahan terlihat teknik komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya mereview yang kemarin. Memang kemarin ada beberapa soal, dan saya berikan pemahamannya kepada Anda supaya kita tidak lagi, karena soal-soal masuk ini adalah soal-soal ini termasuk soal ke kategori sering keluar. Ya, sering keluar. Silakan yang sudah melihat teknik komunikasi untuk mengatakan yes atau ya atau sudah terlihat, silakan. Saya melihat reaksi Anda. Jangan sampai nanti ada yang blank, gitu. Dan nggak enak gitu. Nanti saya belum muncul nih. Oke lah. Ada seorang, silakan teman-teman, seorang mengatakan sudah kelihatan, seorang saja yang sudah kelihatan. Oh ya, bentar. Sudah muncul, bentar, jangan ini. Ini sudah muncul nih. Oke, terlihat. Oke, siap. Kita lanjutkan. Materi ini adalah mereview materi yang kemarin pada saat kita ada di mana? Ada di tryout ya, kita mereview itu. Tapi beberapa teman masih saja sibuk dengan kuis. Saya menganjurkan pada teman-teman yang belajar akan ikut kuis, tolong dibaca dulu cara mengikuti kuisnya supaya nanti tidak salah. Ya. Oke, ini ada teknik komunikasi kemarin dan ini sangat atau sering keluar. Dan saya mulai membimbing itu dari mulai uji kompetensi, kemudian membimbing SKB, SKD, P3K, di uji kompetensi, di SKB, dan P3K itu sering keluar. Kayaknya saya ada penekanan ya, ditekankan kepada teman-teman supaya ini jadi paham. Teknik komunikasi yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Artinya kita mendengarkan klien menyampaikan pesan non-verbal bahwa perawat perhatian tentang kebutuhan atau masalah pasien. Yang kedua adalah memfokuskan. Memfokuskan ini dilakukan tujuan membatasi pembicaraan sehingga lebih spesifik dan mudah dimengerti. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian hasil observasi. Jadi perawat memberikan umpan balik terhadap klien dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga dapat diketahui apakah pesan diterima dengan benar. Dan yang selanjutnya ada menawarkan informasi. Jadi tambahan informasi memungkinkan penghayatan yang lebih baik bagi klien terhadap keadaannya. Apakah perlu penghayatan atau penambahan informasi. Kemudian juga ada, nah kalau ini sponsor. Silakan Anda subscribe, like, dan share untuk Bimbakan Dulu. Silakan ikuti juga di Instagramnya dan di TikTok. Saya sudah lama nggak memberikan materi. Yang ketiga ada diam. Diam ini memberikan kesempatan. Yang kelima ada diam memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisir pikirannya. Dan ini biasa keluar. Misalnya perawat pasien nangis, berarti perawat diam. Ya, diam teknik komunikasinya. Kemudian ada juga meringkas. Meringkas adalah pengulangan ide utama yang dikomunikasikan kembali. Jadi meringkas pembicaraan supaya pasiennya paham apa yang sudah dibicarakan barusan. Kemudian memberikan penghargaan dengan memberikan ucapan assalamualaikum atau selamat pagi atau memanggil, menyebut nama itu memberikan penghargaan pada pasien. Kemudian selanjutnya ada menawarkan diri. Mungkin kalau apakah ada yang bisa saya bantu? Biasanya itu ya
menawarkan diri yaitu kepada orang lain sehingga klien mampu untuk membuat dirinya mengerti. Kemudian selanjutnya memberi kesempatan pada klien untuk memulai pembicaraan. Silakan kalau Anda mau ngobrol apa, itu juga merupakan teknik komunikasi. Ada juga menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Kalau pembicaraan sedang berlangsung, maka diberi kesempatan pasien untuk berbicara. Kemudian menempatkan kejadian secara teratur akan menolong perawat dan dia melihat sesuatu dalam perspektif yang berbeda. Yang terakhir mengajukan klien untuk menguraikan persepsinya. Ya, jadi kalau apabila ingin perawat ingin mengerti klien, maka ia harus melihat segala seluruhnya dari perspektif klien. Nah, ternyata ada yang terakhir lagi. Refleksi menganjurkan klien untuk mengungkapkan dan menerima ide perasaan sebagai bagian dari dirinya. Jadi ada banyak teknik komunikasi yang digunakan dalam komunikasi terapeutik. Nah, kemudian juga kemarin atau tadi saya tanyakan di quiz dan ini keluar tahun kemarin. Kalau ada yang ingat tahun kemarin ini keluar. Dan ada definisinya adalah bentuk tindakan yang menggunakan tali untuk mengekang atau membatasi gerakan ekstremitas individu yang berperilaku di luar kendali yang bertujuan memberikan keamanan fisik dan psikologis individu. Itu definisinya sebenarnya ya. Kemudian ada mumi atau bedong, gitu ya. Mumi atau bedong, selimut dengan menggunakan selimut atau kain yang dibentangkan di tempat tidur dengan salah satu ujungnya dilipat ke tengah. Ya, di bedong. Ya, tapi di bedong itu maksimal 3 bulan. Nggak boleh hal bayi kan di bedong biasanya. Dan itu tidak boleh lebih dari 3 bulan. Kemudian ada Pappus board, gitu ya. Ada Pappus board itu menahan gerakan anak saat melakukan perawatan gigi digunakan. Kemudian juga ada restraint jacket. Restraint jacket itu digunakan diikat, ada ikatannya di belakang ya, jaket seperti jaket sehingga anak tidak bisa membukanya. Jadi talinya di belakang, kancingnya kalau kita kancing kan, kalau dia tali. Nah ini digunakan untuk mempertahankan anak pada posisi horizontal yang diinginkan. Jadi harus diam, gitu ya. Horizontal kan diam itu. Kemudian sama ini masih iklan, silahkan dicek iklannya juga. Ada sit and tie, kemudian ini maksudnya penggunaan selimut untuk membungkus tubuh pasien supaya tidak bergerak dengan cara melingkarkan selimut ke seluruh tubuh pasien dan menahan selimutnya dengan perekat atau mengikat dengan tali. Jadi di sit ya di. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya dari ini adalah untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan. Restraint itu memfasilitasi pemeriksaan, kemudian membantu dalam pelaksanaan uji diagnostik dan prosedur terapeutik, dan mempertahankan posisi yang diinginkan. Itu dari kemudian ada restraint siku. Dan tujuannya barusan restraint siku adalah pada pasien setelah bedah bibir, biasanya agar anak tidak menggaruk pada kulit yang terganggu. Jadi sikunya tidak bisa dibengkokkan, ya, tidak bisa dibengkokkan supaya dia tidak bisa menggaruk. Kemudian ada pedicab, ya, namanya juga pedi, ya, perban kain yang dilingkarkan pada leher sampai pergelangan kaki anak untuk menstabilkan tubuh anak serta menahan gerakan tubuh anak. Pedicab. Tolong yang batuk-batuk dimatiin mic-nya. Kemudian ada catatan rumus yang kedua. Catatan rumus yang pertama sudah pernah dikirim materinya, mind map-nya. Dan ini catatan rumus yang kedua. Cairan selalu ditanyakan cairan dewasa bagaimana. Mungkin akan kita lihat nanti. Ingat, untuk dewasa adalah 30 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Kemudian jika suhu meningkat 1 derajat dari keadaan normal, normalnya dianggap normal 37,5, ditambahkan kebutuhan cairan 12-15 dari kebutuhan cairan dalam 24 jam. Jadi dianggap normalnya adalah 37,5.
Kemudian selanjutnya contoh. Tuan A BB-nya 60 kg. Kebutuhan cairan 30 kali 60 karena 30 cc per kilogram berat badan, maka 1.800 cc per 24 jam. Jadi per 24 jam hitungnya. Kemudian ternyata suhunya naik 38,5 derajat, suhunya naik sekian, maka ada selisih 1 derajat. Ya. Jadi 1 derajat kali 12 sampai dengan 15%. Jadi kebutuhan cairannya 1.800 ditambah 12 sampai dengan 15% kali 1.800. Ya, begitu. Jadi ditambah sekian, ya 2.216 sampai 270. Jadi dari 2016 dan 2070. Jadi itu ya, kalau misalkan 2 derajat naiknya misalkan 39,5 berarti kalinya jadi kalinya 2. Nah, 2 kali 12 sampai dengan 15%. Itu. Ada kalinya 2. Jadi seperti itu, teman-teman, karena kalau ini hanya 1 berarti 1. Satunya dihilangkan. Itu untuk contohnya. Jadi cairannya 2016 sampai dengan 2070 cc per 24 jam. Kemudian ada cairan bayi. Cairan bayi sebenarnya sama dengan yang saya berikan, cuma saya akan meringkas sebelumnya. Dan maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana? Gini maksudnya. Ini. Ada yang mau tanya. Layar hitam kalau baru bergabung keluar dulu, nanti masuk lagi. 1 sampai 10 BB kali 100 kan. Sudah jelas itu. Kemarin saya bilang bahwa kalau 10 berarti udah jelas 1.000. Makanya kalau 11 sampai 20 kg, maka 10 tambah 50 kali BB dikurangi 10. Gimana sih maksudnya? Gimana sih maksudnya? Nanti saya jelaskan lagi kalau nggak ngerti. Coba deh pahami deh sebentar. Saya nyari air dulu. Silakan pahami coba. Paham nggak ini maksud ini? Hitungan rumus baru yang saya berikan pada Anda. Saya nyari minum dulu. Silakan pahami dulu. Oke, saya datang lagi setelah minum dulu. Buat air akhirnya saya. Silakan dipahami dulu. Silakan dipahami dulu. Masa segini aja nggak paham. Ya. Tapi nanti akan kita coba pahami ya. Oke. Begini. Kita coba pakai soal ya. Soalnya misalnya anak 9 kilo, 9 kg ya. Berarti ini udah otomatis anak 9 kg berarti tinggal BB kali 100 mili kan. Berarti sama dengan 900 mili. Gitu kan, mili misalnya. Tuh. Tapi ini kan tidak digunakan untuk lebih besar, karena kalau lebih besar dewasa menggunakan rumus yang 30 tadi.
Jadi segitu. Kemudian kalau misalkan berat badannya 15, kan awal kita mengerjakan seperti ini. 15 itu 10 tambah 5 kan gitu. Awal kita mengerjakan berarti tinggal 10 pertama kali 100 tambah dikurung ya, dikurung. Ini yang pertama kali kita belajar, mungkin gini. Kasih gurung, kemudian sisanya 5 kan? 5 kali 50. Sama dengan 1000, mana sih? 1000 tambah 250. Berarti kan sama berarti 1250. Ini cara yang kemarin yang kita gunakan kemarin. Sekarang kita menggunakan cara rumus yang sekarang yang saya berikan kepada Anda. Nah, dari sini deh. Yang rumus yang sekarang Anda bebas menggunakan mau rumus pakai yang mana. Rumus sekarang kan untuk 11 sampai 20 kan itu rumusnya 1000. Tuh kan? Tambah 50 kali BB-nya berapa? BB-nya tadi berapa? 15. BB-nya 15 dikurangi 10. Nah, kan gitu kan? Sama dengan 1000 ditambah 50 dikali 5. Nah, pada minggu malam. Sekitar 300. Balima barusan hasilnya 5 ya, berarti 5 karena 15 dikurangi 10. Ganggu saya konsentrasi saya barusan. 10 1000 ditambah 250 kan sama dengan 1250 kan sama kan? Sama. Anda mau pakai yang pertama atau pakai yang kedua silakan. Karena saya bilang kemarin kalau 20 itu 1500, kalau 10 itu 1000 kan. Saya sudah bilang kemarin. Nah, sekarang kalau misalkan 25 misalnya, 25. Kita 25, kita lihat pakai cara lama dulu supaya ini kemarin cara saya gini. 25 itu 10 tambah 10 tambah 5 kan gitu. Makanya jadi hasilnya 10 pertama kali 100. Nah, kita kasih kurung. 10 kali pertama kali 100. Kemudian ditambah 10 kedua kali 50. Kemudian tambah 10 ketiga itu kali 20 gitu kan. Dan seterusnya berarti kan sisanya karena 25 berarti kan 5 kali 20 ya 20 sama dengan otomatis 1000 tambah 500 tambah 100 ya sama dengan benar ya 1600 kan 1600 yang 25 5 kali 20 100 ya benar 1600. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang baru. Nih, cara yang baru. Cara yang baru gunakannya lebih dari 20 kan sudah jelas 20 itu 1500 kan. 20 itu pasti 1500. Berarti tambah 20 tambah 20 ya. Karena kan itu perkaliannya dikali 20. BB-nya berapa? Dikurangi, karena ini 20, maka dikurangi 20. Dikurangi sisanya, kan? Sama saja sebenarnya. Berarti 1500 ditambah 20 kali BB-nya tadi 25 dikurangi
dikurangi 20. Dikurangi 20. Kemudian sama dengan 100.500 ditambah 20 kali 5. Nah, kan gitu kan 20 kali 5. Sama dengan 1.500 tambah 20 kali 5, 100. Jadi 100. Sama dengan 1.600. Sama saja rumusnya, mau pakai yang biasa kita gunakan atau Anda diurai seperti cara awal, seperti saya di awal. Nah, mudah-mudahan tidak pusing kita hari ini. Coach, Ini anak izin. 6 tahun. Yang mau bertanya silakan di tesnya di chat saja. Nah, di chat saja. Nanti yang 80 berarti 30 ya. Ada 30 berarti berapa? 2.400 ya. 2.400. Oke. Ada pertanyaan di sini? Saya cek dulu pertanyaan Anda. Anak 6 tahun. Sampai dengan anak 6 tahun. Bisa nggak ada BB maksimal sampai anak 6 tahun. Biasanya digunakan sampai anak 6 tahun. Kalau anak 6 tahun saya sebenarnya belum menemukan. Makanya saya kemarin bilang rumus ini digunakan kalau menurut dari KB Parma, yang saya buku, yang saya baca, itu rumus ini untuk anak-anak. Rumus ini untuk anak-anak. Tapi untuk dewasa menggunakan yang 30 kali berat badan. Itu saja. BB-nya nggak ada urusan dengan BB. Ini rumus nggak ada urusan dengan BB. BB-nya 50 boleh. Kalau dewasa itu kan pakai itu. Jadi kalau yang masuk anak-anak itu kalau dari undang-undang sampai dengan 18 tahun ya. Yang 80 nggak nemu ya? Ya harusnya 80 itu kan 80 berarti 240 kan. 2.400 harusnya. Kalau enggak, berarti kalau salah sudah saya luruskan di sini. Oke. Atau saya beri soal, Bapak Ibu, supaya lebih puyeng. Ya, coach, soal aja, coach. Oke, saya berikan soal ya. Dia belum mau dia ya. Yo, di ini ya, dimatiin ya mic-nya. Oke, saya kasih soal, teman-teman, saya kasih soal. Ini sudah boleh di screenshot juga boleh dulu kalau karena kan saya walaupun nanti ada rekamannya ya. Jadi kalau mau di screenshot silakan. Silakan untuk di screenshot 1 2 3. Ya. Nah, kalau sudah saya akan hapus dan silakan Anda mengerjakan sesuai dengan rumus yang baru. Rumus yang baru. Gayanya pada ini rumus sudah lama, gaya yang baru. BB-nya 45. Nah, 45 kilo. Silakan hitung. BB-nya 45 kilo. Berarti kalau misalnya 45 kilo nggak usah dari atas, langsung aja yang ke ini. Lebih dari 20. Langsung ke sana. Yang 45 kilo langsung ke sana. Jangan dari atas, jangan. Langsung dari lebih dari 20 kilo. Gitu ya.
Ada yang sudah kita lihat, 2000. Wah, Isman 2000. Oke, kita berarti langsung ini. Nah, pakai rumus ya. Rumusnya adalah rumus yang lebih dari 20 kilo. Ya, 20 kilo. Yang lebih dari 20 kilo berarti rumusnya sama dengan 1.500 ditambah 20 kali berapa kilo? 45 dikurang 45 dikurangi tadi 20. Berarti mana kurungnya mana? Oh, ini. Berarti sama dengan 1.500 ditambah 20 kali 25. 25 berarti yang gitu kan? 20 25. Jadi sama dengan 1.500 ditambah 20 kali 25 sudah 50 tambah 01 jadi 500. Jadi jumlahnya sama dengan 2.000. Oke, 2.000. Anda benar. Itu Bapak Ibu. Bagaimana? Ada wish semua 2.000 semua. 2.000 semua. Oke. Mantap. Bagaimana rumusnya dimengerti? Dimengerti ya? Kalau mau pakai rumus yang bahwa 45 itu adalah 10 tambah 10 tambah berapa? Tambah 25 itu boleh pakai rumus itu juga ya. Oke, sip. Kalau begitu Anda bisa cepat ya. Sekarang Anda bisa cepat dengan menggunakan rumus itu. Oke. Bagaimana ya tadi 2000 tuh, 2000 tuh. Bagaimana kalau pakai mikro? Mikro. 2000 mikro. Berarti 4 kali 21 berarti berapa? 84 tetes per menit. Cepat kan? Kan tadi 2000 tuh, 2000. Kalau diberikan infus berapa tetes per menitnya? Berarti 2000 dibagi 500 kan udah 4. 4 karena mikro kali 21. 4 kali 21 adalah 84. Dah, selesai. Nah, 84. Berarti ada yang baru belum paham rumusnya. Oh, tiba-tiba dapat 84, orang lain sudah dapat 84. Kita sudah baru juga masuk, orang lain sudah ngegas. Nah, yang baru berarti tolong baca materi kunci. Nah, itu sudah saya berikan di grup baru juga sudah saya berikan. Tolong Anda baca materi kunci sehingga Anda cepat dalam menghitung. Nah, begitu ya. Mudah ya, insya Allah mudah ya. Jadi nggak takut lagi hitung-hitungan. Oke dah. Oke. Mana barusan? Berarti semuanya bisa ya? Semuanya bisa? Teman-teman semuanya bisa? Sudah, kok ini mikro ya? Ya, mikro. Oh ya, kalau bagi teman-teman yang belum paham, saya tulis lagi ya, ya rumus untuk mikro ya. Barusan karena ada yang nanya. Jumlah cairan dibagi 500 dikali mikro ya, ini mikro 21 kali 24 dibagi lama pemberian. Nah ini rumusnya. Nah kemarin ada permasalahan, ada sedikit saya sekalian menjawab karena ada permasalahan sedikit kemarin pada teman-teman. Ya, benar teman-teman. Dalam pemberian pasien dengan pasien resusitasi ada dua jenis pemberian. Yang pertama yang biasa saya gunakan adalah antara kalau misalkan total cairan itu untuk resusitasi ya, ada dua. Yang pertama biasa 8 jam dan 16 jam. Itu yang pertama biasa saya gunakan yang ini. Tapi juga ada teman-teman lain yang menggunakan cara kedua. Ada kedua di rumah sakit lain ada cara kedua, yaitu 8 jam
Kalau ini 8 jam 50% atau setengahnya. Kalau menggunakan 8 jam per 16 jam, yang 16 jam juga sisanya 50%. Nah, kalau yang ini, yang ada yang 8 jam, kemudian di sini adalah 50% tetap. Kemudian 8 jam berikutnya itu bisa Anda menggunakan 1/4 atau setengahnya dari 50%. Itu juga lah. Oke lah 1/4 kali total. Totalnya berapa? Misalkan 1/4 kan 25% kan? 25% itu setengahnya dari 50%. Gitu kan? Berarti kalau sebenarnya 50%, jadi kalau 1/4 itu 25% sebenarnya. 25%. Nah, ini. Kemudian, dan sisanya 8 jam kemudian, itu sama 25% juga. 8 jam kemudian juga sama 25%, 8 jam. Itu ada 2. Jadi silakan kalau misalnya hanya tergantung soalnya yang mana. Misalnya ditanyanya soalnya berapa total cairan untuk 8 jam ketiga misalnya. Soalnya seperti itu. Berarti Anda menggunakan rumus yang kedua. Tapi kalau ditanya berapa total cairan untuk 16 jam resistasi misalkan, berarti Anda 50%. Itu ya. Jadi tergantung soalnya minta apa. Jadi Anda apa yang soal minta Anda kasih, gitu aja logikanya. Jadi tidak harus menjadi wow ini kan seperti ini. Jangan, karena ilmu itu luas. Jadi Anda nambah pengetahuan, nambah nambah pemahaman ya. Karena saya yakin ada juga ya, walaupun teman-teman belum jadi ASN, ada yang menjadi mungkin di ruangan, ada yang jadi pembimbing atau apa, atau mungkin mengarahkan adik-adiknya yang baru datang. Oke, dibikin soal. Oke, saya bikin soal. Ini saya simpan di bawah, soalnya di atas ya, supaya Anda. Ini soalnya begini ceritanya. Pasien luas luka bakarnya, luas luka bakar misalnya 30%. Dengan BB 70%. 70 kilogram. Berapa? Nah, pertanyaannya, berapa cairan untuk 16 jam resusitasi 16 jam resusitasi dan 8 jam ketiga resusitasi. Misal gitu. Soalnya seperti itu, ada 2 soal ya. Silakan dikerjakan. Wih, udah ada yang cepet banget ya orang. Oke. Kalau Anda gak mau pusing, sebenarnya ada rumus. Kan itu rumusnya gimana rumusnya? Wih, mantap. Kan rumusnya kayak gini rumusnya sebenarnya. Rumus umumnya itu adalah 4, rumus Baxter gitu ya. 4 kali BB kali luas luka bakar, LB. Karena ini ditanya 16 jam, berarti tinggal 16 jam, nggak usah dibagi 2 sebenarnya. Tinggal 2 kali BB kali LB. Sama ya. Ini 16 jam. 16 jam. Yang gitu.
Pusing. Ya udah, nanti hapus dulu. Ini kita total dulu deh. 4 kali BB-nya 70 kali 30. Berarti kan kita sama dengan yang gampang yang gimana? Yang gampang coach gimana? Yang perhatikan di sini. 7 kali 3 itu 21. Berarti 4 kali 0-nya 2. 21, 002 gitu kan. Berarti kan sama dengan tinggal 4 kali 21 berarti tinggal 84. Ya kan 8400. Gitu kan? 8400. Nah, karena 16 jam itu harus dibagi 2, maka dibagi 2, maka hasilnya adalah 4.000 berapa? 4.100 ya. 1.100 ya. 4.100 itu untuk 8 jam. 16 jam. Sama aja sih sebenarnya. Ya. Gitu ya? 84 kok, bukan 82. 84. Oke, berarti 82, 42. Kasih proyeksinya. Oh iya ya, 84. Soalnya kan 4 kali. Ya, oke. Itu clear ya untuk 16 4.200. 4.200. Berarti kalau ini kan totalnya segini 8.400. Pertanyaannya yang kedua adalah 8 jam ketiga. 8 jam ketiga adalah 25% kali total. 2.100. Sama dengan berarti dibagi 4 saja. Berarti dibagi 4 jadi 1.100. Ya. 2.100. 2.100. Ya. Banyak kan. Begitu ya. Semoga terjawab. Atau masih pusing, teman-teman? Puasa dari pukul 25% dari mana, Coach? Oke. 25% begini ceritanya, begini. Nah, yang di bawah nih, yang di bawah. Kalau pakai rumus yang ada 3 bagian, 24 jam itu dibagi 3. 8 jam pertama 50%, 8 jam kedua adalah 1/4-nya, 8 jam selanjutnya 1/4-nya. Sebenarnya kan 8 tambah 8 itu 16. Kalau 1/4 tambah 1/4 itu kan 1/2. 1/2 sama dengan 50% kan, sama aja kan sebenarnya. Betul nggak? Cuman ya itu kan hanya matematika aja, matematika sederhana aja. Gitu. Jadi kalau 8 jam pertama setengahnya, 8 jam kedua 1/4-nya, 8 jam ketiga 1/4-nya kan gitu. Setengah itu 1/2 sama dengan 50%. Kemudian 25% itu kan 1/4. 1/4 itu 25%. Itu udah. Jadi 25 itu dari sana. Ya, begitu. Betul ya? Betul, kalau pakai rumus sama. Kalau pakai rumus yang pertama sama. Setengahnya 8 jam, setengahnya 16 jam. Betul. Betul apa pusing? Clear, aman, paham. Nah, oke. Bagaimana, ada yang pertanyaan? Ada yang tanya lagi? Silakan teman-teman. Saya ikutin aja. Nah.
Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Sebenarnya bisa juga kok dibagi dua dari ya iya, benar juga. Ya, memang benar. Bisa dibagi dua dari 16, emang betul. Kan sama aja. Pemberiannya sebenarnya setengah-setengah. 8 jam pertama itu setengahnya, sisanya bisa sekaligus 8 jam penghitungannya, atau dibagi menjadi 8 jam, 8 jam. Bisa seperti itu. Memang seperti itu. Ya, itu. Anda tergantung instansi pakai rumus yang mana. Bebas. Tapi Anda kan harus tahu semuanya. Anda harus tahu, jangan sampai nanti ada mahasiswa, Anda disuruh membimbing mahasiswa, wah ini salah lagi. Jangan kayak gitu. Orang banyak cara, banyak ilmu di dunia ini, bukan hanya ilmu kita, tapi juga di atas langit ada langit. Gitu ya. Clear untuk cairan yang ini, mudah-mudahan clear. Ya. Silakan kalau mau screenshot, saya beri kesempatan screenshot. Silakan kalau mau screenshot, kalau sudah, oke, kita lanjutkan ya. Kita masih banyak transparannya ya. Oke. Saya bersihkan dulu. Nah, kemudian restriksi cairan, pembatasan cairan, tadi ada yang nanya juga. Rumusnya itu 50 cc tambah produksi urin. 50 cc tambah produksi urin. Jadi kalau misalnya contoh soal nih, sekalian. Tuan X dengan CKD total produksi urin dalam 24 jam 100 cc. Jadi reaksi cairannya adalah 500 cc tambah 100 cc sama dengan 600 cc. Betul, teman-teman? Paham ya? Nah, pertanyaan saya adalah, nah, mana ini ya? Kalau pasiennya 70 kilo, 70 kilogram, berapa cc urin dalam 4 jam? Seharusnya 70 kilo dalam 4 jam. 35 kali 7 kali 2 berarti 1400 140 ya. Oke, mana ini ya? Ininya nggak ada, hilang ya. Dan untuk nulis sayanya hilang, di zoom-nya hilang, belum keluar. Nah, ini keluar nih. Tadi 70 ya. 70 kilo. 70 kilogram. 70 kilogram. 70 kilogram. Rumusnya urin itu 0, ini untuk orang dewasa 0,5 sampai 1 ml per kgbb per jam. Ini rumusnya. Jadi kalau dia 70 km, 70 km berarti 0,5 ya kan sampai dengan 1 ya 1 kan 70 kali 70 kilo kan kali 70. Nah, kali ini kali 70 kemudian kali 4 karena 4 jam. Jadi Anda menghitung berarti yang 0,5 dulu, 70 kali 4 28 kan. 7 kali 4 2 berarti 280 ya, 280. Ini 28 kan ini? 280. Setengahnya berarti 140 sampai dengan 280 mililiter per 4 jam. Gitu. Oke, ini benar nih. Pak Asep benar, Pak Asep. Oh, Pak Om Sinaga juga betul. Udah selesai? Clear? Clear ya? Ada yang puyeng? Ada yang pusing? Mudah-mudahan tidak pusing. Karena kita masih banyak.
4 dari mana? 4 kan 4 jam. 4 jam. Kan dimintanya 4 jam. Ada yang pusing. Coba yang pusing ambil paracetamol. Kan 4 jam. 4 kan diminta 4 jam. Kalau 2 jam, setengahnya dari 4 jam ini aja. Gitu. Oh, soal lagi. Oke. Masih soal lagi. Katanya. Oke. Sekarang 60 kilo. KG. Berapa urin? Anda kan biasanya kalau hitung urin itu per shift ya. Jadi 8 jam. Per shift itu 8 jam. Berarti ya 8 jam. Berapa urin 6 orang 60 kilo? Normalnya selama 8 jam. Normalnya 8 jam. 60. Normalnya paling banyak kan 60 kali 8 aja. Kan 1 kan, dan 1 kan. Yang ini yang rumus ini kan 1 nih ada. 60 kali 8 itu berapa? 48. 480. Berarti untuk 8 jam. Gitu kan? Untuk 8 jam 480. 400 sampai dengan 480. 480 berarti yang setengah berarti setengah bagi 2 aja, berarti tinggal 240. Jadi 240 sampai 480 mm per 8 jam. Dimintanya kan 8 jam. Kenapa jadi 250, Bu Yuliana? Bu Nana, Yuliana. Salah ketik. Dimaafkan, Bu. Dimaafkan. Salah ketik. Terlalu semangat. Oke, siap. Oke, kita ada yang mau silakan ditulis saja lah ya. Oke, kita lanjutkan. Masih iklan. Nah, jangan lupa iklannya. Nanti Anda yang lain-lain itu sudah saya siapkan, ada 100 video yang untuk umum itu dibimbangkan dulu. Jadi Anda bisa menghafal, termasuk juga asam basa itu ya, AGD sudah saya simpan di sana. Dan itu di-share untuk umum. Tapi yang kayak sekarang itu tidak di-share untuk umum, tapi khusus untuk Anda. Ya. Nah, tahapan hubungan perawat dengan klien itu ada prainteraksi. Nah, ini soal ini juga sering keluar. Ada prainteraksi. Apa yang dilakukan sama prainteraksi? Fase ini dimulai sebelum kontak pertama perawat dengan klien. Nah, penetapan tahapan hubungan dan rencana interaksi. Jadi kita menetapkan apa rencananya. Kemudian tugas perawat adalah tadi mengeksplorasi perasaan, fantasi, ketakutan diri. Kemudian menganalisis kekuatan profesional diri dan keterbatasan diri. Mengumpulkan data tentang klien jika mungkin. Ya, jadi kita mengumpulkan data mereka, termasuk genogram dan lain sebagainya jika mungkin. Kemudian untuk merencanakan, jadi di tahap prainteraksi ini adalah merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Kemudian selanjutnya, tahapan perkenalan atau orientasi. Nah itu perkenalan, itu pemberian salam, memperkenalkan diri perawat, menanyakan nama klien, menyepakati pertemuan kontrak, menghadapi klien, memulai percakapan awal, menyepakati masalah klien, mengakhiri perkenalan. Itu perkenalan. Kemudian orientasi, memberi salam, sama memvalidasi keadaan klien. Apakah benar nama Bapak ini, misalkan apa benar kemarin Bapak sudah ikut THK apa, misalkan. Kemudian mengingatkan kontrak juga. Kemudian selanjutnya ada tugas perawat pada tahap fase orientasi dan perkenalan ini, mengidentifikasi mengapa klien mencari bantuan, menyediakan kepercayaan dan penerimaan komunikasi terbuka, membuat kontak timbal balik, mengeksplorasi perasaan klien, pikiran dan tindakan, mengidentifikasi masalah klien dan mengidentifikasi tujuan klien. Kemudian tahap kerja itu adalah inti dari hubungan perawat klien. Ini tugas perawat mengeksplorasi stresor yang sesuai atau relevan, mendorong perkembangan insight klien, cara memandang dirinya sendiri, dan penggunaan mekanisme coping yang konstruktif, menangani tingkah laku yang dipertahankan oleh klien. Kemudian tahapan terminasi. Terminasi ada 2, jangan lupa ada terminasi sementara dan terminasi akhir.
Sementara biasanya kalau tindakannya itu ada tindakan 1, 2, 3. Berarti kalau tindakan 1 selesai, itu sementara. Kalau akhir, pasien mau pulang. Tugas utama perawat tahapan ini adalah mendidik pasien, menyediakan realitas perpisahan, melihat kembali kemajuan dari terapi dan pencapaian tujuan, saling mengeksplorasi perasaan adanya penolakan, kehilangan, sedih, dan marah, serta 3 hal yang berkaitan. Jangan lupa, gripping dari Kubler-Ross, baik yang 5 tahap maupun yang 7 tahap, Anda harus paham. Gripping dari Kubler-Ross. Baca lagi. Ini maikan biasa. Ini kenapa harus ada setiap ini, harus ada ini. Yang pertama, saya pengalaman buruk jualan online itu pengalamannya. Saya jualan 1000 soal, teman saya cuma dijual 120.000. Ada orang yang jual 7 juta. Hebat ya. Termasuk ada orang yang menggunakan soal-soal saya untuk kepentingan. Adalah, saya nggak usah nyebutin nama. Cuman ada soal yang beredar. Sampai dengan kesalahan ketik saya aja masih ada. Oke. Definisi waham merupakan suatu keyakinan yang salah dipertahankan secara kuat terus-menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan. Tanda dan gejalanya ada jenis waham, Anda harus ada yang kebesaran, kemudian curiga. Saya tidak akan baca semuanya ya, nanti saya berikan aja inmernya. Waham agama, waham somatik, nihilistik, saya menghilang, tidak kelihatan orang lain, sudah meninggal dunia, dan lain sebagainya. Kemudian SP-nya, SP komunikasi pada pasien waham, SP1, membina hubungan saling percaya. Dan ini yang biasanya yang keluar itu ini. SP-SP-nya yang keluar. Kasus seperti ini, apa yang dilakukan? Yang SP sesi 2, mengevaluasi latihan sesi 2, membantu klien orientasi realita. Kemudian sesi 3, mengevaluasi latihan sesi 1 dan 2, membantu klien orientasi realita. Jadi kalau waham itu dibawa ke realitas bahwa Anda ada, bukan Anda tidak ada. Yang SP3 4-nya adalah mengevaluasi latihan 3, 1, 2, 3. Kemudian, nah inilah. Itu untuk waham. Mungkin nanti dibagiin kalau Anda perlu. Tuh kan. Malah, oh ada. Error. Oke, error. Bentar lah. Clear. Kemudian ada 8 slide. Ada 8 slide. Bentar. Zoom. Ternyata error, teman-teman. Saya slide yang mana yang barusan belum? Waham sudah. Perilaku kekerasan, hal kiri dan rendah, solusi sosial. Berarti tinggal yang ini. New isos. Ini apa bahasa? Lupa nih saya juga. Oh, perilaku kekerasan ya. PK. Tit. Resiko perilaku kekerasan ini definisinya adalah merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai diri atau orang lain secara fisik maupun psikologis dan atau biasanya. SP1-nya, nah ini SP1. Banget SP1 ya. SP2-nya evaluasi napas dalam, latih kontrol marah, minum obat. Latihan SP3-nya ini. Kemudian oh ini iklan lagi yang muncul.
Mungkin ini akan lebih baik nanti saya berikan saja pada teman-teman untuk dibaca nada SP1 sampai SP4. Ya. Kayaknya dibaca lebih enak ya. Termasuk harga rendah dan lain sebagainya.